Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama Edi Selalu di Hati yang selalu mencari informasi dan motivasi, juga bicara-bicara tentang substansi. Saat ini di sebelah kiri saya ada Bapak Patmo Saputro, Kepala BKPBD Kabupaten Grobogan. Kita akan bahas tentang P3K karena ada masukan sekaligus permintaan berkaitan dengan P3K. Selamat pagi Pak Patmo, menjelang siang sehat. Pagi sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Patmo, ini saya mewakili teman-teman di bawah biar ada manfaat informasi-informasi ini, memberi pencerahan berkaitan dengan P3K Pak Patmo. Ini kan yang sudah lolos kemarin. Ini kira-kira kapan sih yang kan pada kepo lah biasa ketika lolos, ini kapan nih SK-nya jadi atau diserahkan, itu kapan? Ini terima kasih Mas Edi atas informasi. Tentunya informasi ini adalah biar tidak ada dusta di antara kita, dan semua telah berproses. Jadi kita tahu semuanya bahwa P3K tes ada 3 kali. Yang pertama kali yaitu diikuti oleh yang bekerja di negeri semuanya. Betul. Yang kedua adalah negeri swasta. Nah, kita dari semuanya itu dari formasi kita. Formasinya 1024. Oh, 1024. Nah, dari itu yang telah lolos adalah 1000 dari 2 tahap mana ada 1022. 1022. 02. Dan 1 ada yang mundur. Berarti 03. 3 itu nanti akan kita proses, nanti tes ada tes tahap 3. Kita tunggu aja yang lebih lanjut. Untuk proses NIP, sekarang berkas sudah kami usulkan di BKN sejak bulan Februari kemarin. Februari kemarin kita masih menunggu, kami kejar. Kenapa agak lama? Karena BKN bebannya yang luar biasa. Dulu beban pengerjaan sudah hanya 17.000, sekarang harus 85.000 yang diselesaikan Sekanrek 1 Yogyakarta. Yogyakarta ada 2, yaitu Jawa Tengah dan DIY. Nah, semua kita kejar, moga-moga April bisa clear. Harapan kami adalah April moga-moga bisa saya serahkan. April itu nunggu tahap 3 atau tidak? Enggak. Nanti apabila mengnip secara sebanyak 1021 sudah itu. Jadi langsung serahkan. Serahkan, yang 3 tetap bergulir. 3 nanti kita tunggu aja. Ya karena ya jelas saya bicara adalah yang sekarang berkas sudah di BKN. Itu yang nanti akan saya proses turun. Kalau nunggu kasihan Mas nanti. Iya betul. Kasihan. Terus nganu Pak, biar juga teman-teman tahu, kuota 1224 ya kemarin informasi ya. 1024. 1024. Oh, 1024 itu kita mengajukan atau itu formasi atau kuotanya dari pemerintah pusat? Ya kita ngajukan. Ngajukan. Kita semuanya pasti kita ngajukan, tentunya tadi akan pertama kita memandang usulan dari instansi terkait. Langsung dari usulan itu akan kami hitung-hitung dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Karena saat itu kemampuan kita adalah 1024, karena kami sudah tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang 5 ASN ada 2, PNS dan P3K. Nah, kemarin kan ada PNS ada 252, namun yang keserap hanya 242. Nah, 10 nggak keserap formasinya, itu nggak bisa. Namun P3K bisa. P3K karena P3K ada tes 3 kali. Bedanya itu, bedanya dengan semua adalah usulan. Seperti nanti kita ini belum selesai, saya sudah ngajukan lagi usulan untuk formasi 22. Lah berarti ini sambil menunggu tes tahap 3 ada lagi. Ini ada lagi formasi untuk 2022. Nah itu ada berapa formasi lagi? 1252. Wah banyak sekali ini. Itu seluruhan, itu juga hanya guru. Oh sekarang untuk yang tahun ini tidak hanya guru. Gini, karena sesuai dengan mandat dari pusat khusus tahun formasi 2022 ini hanya P3K, tidak ada CPNS. Namun yang dibuka tadi prioritas untuk pelayanan dasar. Guru, tenaga kesehatan dan penyuluh. Nah itu, guru, karena apapun guru adalah yang terbesar, kita ngajukan hampir 800 kemarin. Guru masih 800. Terus yang tenaga kesehatan sekitar 200-an, 300 lebih lah. Itu sisanya yang di penyuluh pertanian. Terus gini, untuk P3K yang saya ketahui kan untuk guru yang bisa mendaftarkan P3K yang sudah masuk Dapodik nih. Ya betul. Nah, kalau tahun ini ada
kesehatan dan penyuluh itu gimana syaratnya nanti? Kan tidak masuk Dapodik. Oke, ini mungkin yang guru selain Dapodik adalah yang telah memiliki PPG. Oh iya, pendidikan profesi guru. Nah, itu tanpa masuk Dapodik bisa. Oke. Selanjutnya untuk yang tenaga di kesehatan atau yang penyuluh harus memiliki masa kerja 3 tahun. Berarti statusnya honorer juga berarti ya. Oh, jadi ataupun yang umum ngelamar saat ini adalah seperti itu. Untuk formasi 2022 gitu. Ya, saat ini saya belum tahu ada kebijakan baru, tapi kebijakan baru adalah harus punya masa kerja 3 tahun. 3 tahun. Namun untuk yang guru yang penting tadi bedanya, kalau guru yang penting masuk data Dapodik atau mengikuti PPG. Sudah mengikuti PPG. Itu prinsip itu. Oke. Untuk pelaksanaan rekrutmen ini diperkirakan kapan, Pak? Yang tahun 2022. Yang tahap 3 aja belum selesai. Oh, yang tahap 3 belum, berarti tetap ada di tahun ini ya? Tahun ini insya Allah ada. Karena formasi sudah siap, ya jelas gaji juga sudah dipersiapkan untuk 23 sudah. Oke. Terus kemudian di tahun 2002 ini kalau semua berjalan lancar kan rencananya insya Allah SK April sudah bisa diserahkan. Nah itu gajinya nanti per April atau per Januari? Ini mesti pada kepo ini. Tentunya namanya gaji adalah sejak menjalankan tugas. Diserahkan itu ya. Sejak menjalankan tugas kapan itu kan SPMT-nya kan. Karena kita biarkan SPMT-nya itu kan. SPMT-nya kapan itu. Yang penting itu. Oke, Pak Patmo. Kemudian gini Pak Patmo. Berarti kesimpulannya kan bisa disimpulkan bahwa P3K yang tahun 2022 ini baik dari tenaga pendidikan, terus kemudian tadi ada penyuluh, kesehatan juga itu kan clear bahwa itu semua berstatus honorer ya. Sementara ini. Sementara ya. Seperti itu. Terus isu gini Pak, bahwa P3K ini kan tetap pakai cat tesnya. Iya. Nah, tetapi di bawah ini kan masih banyak yang bisa lolos tes dengan menggunakan uang lah. Intinya banyak yang menjanjikan itu gimana Pak? Biar juga ada pencerahan gitu. Jangan terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oh, iya. Mungkin bisa diceritakan mekanismenya biar tercerahkan bahwa yang bisa membuat kita lolos tes itu ya diri sendiri gitu. Iya. Monggo. Ya. Pada prinsip kan gini kan, teman-teman yang akan mengikuti tes sudah tahu kan. Ya. Sudah jelas kok, Dapodik sudah jelas. Seleksi tentunya setelah itu adalah seleksi. Seleksi juga semua sudah jelas semuanya. Nilai juga langsung keluar. Nilai langsung keluar, nanti pada saat yang bersangkutan pada saat nunggu kelulusan itu nunggu proses saja. Itu ada afirmasi kan. Afirmasi. Kalau kenapa afirmasi? Itu adalah untuk afirmasi khusus yang ada di guru ya kan. Kemarin. Kenapa ada afirmasi? Itu adalah penghargaan pemerintah. Penghargaan pemerintah kepada siapa? Pada teman-teman kita honorer itu. Sudah ada kan Wiyata Bakti berapa, usia 35 lebih berapa, tentunya terusan disabel berapa, itu adalah sebagai penghargaan pemerintah bahwa ini adalah dihargai. Tentunya nilai ini akan digabung, bisa transparan kok, bisa dilihat berapa dalil nilai murni, kalikan bisa ketemu kok. Nah, ketemu sudah bisa dilihat ini lulus. Nah, sudah. Yang lulus itulah yang haknya, sebenarnya itu haknya dia sendiri. Siapapun, saya saja nggak bisa bantu, nggak bisa bantu walaupun itu adik saya ataupun anak saya. Anak saya saja kemarin tes Mas. Tes kemarin itu nilainya sudah memenuhi syarat tes PNS. Nilai sudah 420. Lolos passing grade lah kan. Oh, sangat lebih. Tapi kan kalah sama masih ada yang lebih tinggi. Masih ada lebih pinter. Kan itu tetap tidak bisa. Nilainya terpajang dan itu transparan. Transparan jadi semua ada CAT nilai hasil langsung keluar. Teman-teman pasti pada tes bisa lihat. Lulus apa enggak bisa dilihat. Tentunya yang usianya 35 ke bawah, yang tidak ada afirmasi, asal lawannya sama, tinggal melihat aja, aku lulus, bisa ngecek kok, bisa ngecek, bisa ngurutkan kok. Kalau ada yang nakal, kalau tanah dari pengumuman salah, bisa ada sanggah kok nyanggah. Pak ini harusnya nggak lulus, sanggah kita kan jelas, berarti sanggah dan semua itu nyanggah nggak bayar. Betul. Nah, jadi jangan percaya pada siapapun yang bisa membantu. Yang bisa bantu siapa? Panjenengan sendiri dengan doa sendiri, itulah yang bisa jenengan lulus. Tidak ada orang siapapun. Mas Edi juga nggak bisa. Nggak bisa. Jadi gitu pemirsa, bahwa korupsi itu kan bisa terjadi karena sistem. Kalau sistemnya sudah dibangun seperti ini, sistem transparan,
kan sudah menutup celah untuk korupsi, untuk melakukan KKN. Jadi apabila ada orang yang menjanjikan bisa membantu, itu bohong gitu Pak ya? Ya, bohong. Mungkin itu Pak Patmo, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman honorer ya khususnya. Sehat selalu Pak Patmo. Terima kasih. Sukses. Amin, amin. Pemirsa pantau terus channel YouTube Edi Selalu di Hati, semoga selalu bermanfaat, dukung terus. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.